أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Law kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat 'alaihim syuqqa. Wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum. Yuhlikuna anfusahum wa wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Afallahu an kalima azinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina sadaqu wa ta'lamal kadzibin. La yasta'dhinuka alladzina yu'minuna billahi wal yawmil akhir ay yujahidu bi amwalihim wa anfusihim. Wallahu alimun bil muttaqin. Infiru budalono sira kabeh. Nglakoniyo perjuangan sira kabeh utawa budalana sira kabeh. Budalan ning instruksine Nabi sesuai instruksine Nabi. Infiru budalana sira kabeh khifafan ing dalem wektu enteng, ringan. Wasikolan lan ing dalem kondisi sing berat. Nasaton tegese ing dalem wektu gumrega, wektu napa? Giat wa ghairu nasatin lan ing dalem saliyane wektu ora giat. Wakilalan den dawono ngeten, aku ya kowe tetep kudu berjuang aku ya hale keadaane kuat wa du'afa ala hale keadaan lemah. Au agniya atau hale dalam keadaan sugih wa fuqara alan subhanallah keadaan fakir. Wa ya tawi ki ayat iku mansukhatun iku dinasah bi ayati laisa ala du'afa. Dinasah kelan ayat laisa ala du'afa wala alal mardu saterusé. Wajah itulan nglakoni jihad sira kabeh bi amwalikum kelawan dunya-dunya sira kabeh wa anfusikum lan awak dhewe sira kabeh fi sabilillah ing dalem dalan Allah. Zalikum temengkono-mengkono kabeh khairun luwih apik lakum kedue sira kabeh. Ing kuntum lamun ana sira kabeh ta'lamun ing ngerti sira kabeh. Annahu sak temne jihad utawa nafar iku khairun iku luwih apik lakum kedue sira kabeh. Fala tatasaqalu mongko aja ngrasa berat sira kabeh. Wa nazalan tumurun fil munafiqina ing dalam pira-pira munafik alladzina rupane munafikun takhallafu kang ngari sapa munafikun maksudnya ngari ora gelem berjuang apa sing tumurun dawuh laukana aradun qariban laukana lamun ana apa perkara maksudnya misine Nabi Muhammad aima tegese perkara jauh tanggung kang ajak-ajak sira Muhammad ing wong akeh ilahi maring ma. Andaikan yang didakwahkan Nabi ku aradon iku rupa materi, mataan tegese materi napa dunya, minat dunya saking barang dunya. Qariban tur gampang. Andaikan yang diajarkan Nabi itu untuk meraih keduniawian barang dunya, qariban kang gampang, sahlal maqsadi, tegese kang gampang dijibuke. Wa safaron lan budalan qasidan ingkang sedengan wasaton tegese ingkang gampang utawa ingkang sedang. Lat tabau kayaktine padha anut sapa munafikun ka ing sira. Tolaban krana golek ilil ghanimati maring ghanimah. Walakin ba'usat alaihi musyaqqa. Tetapi ne dadi ado alaihi ngatasi wong akeh apa asyaqqa apa jarak ilmata fatu sejarah. Fatakhallafu mongko padha ngari sapa munafikun. Wa sayahlifuna billahi lan yakine bakal padha sumpah sapa munafikun billahi lan atas nama Allah. Idza raja'tum nalikane bali sira kabeh ilahi mari munafikin oleh sumpah lawis tata'na ala qaras namakum. Lawis tata'na lamun kuwasa kita al-khuruja ing metu la qaras yakine metu kita ma'akum sertane sira kabeh. Yuhlikuna anfusahum. Yuhlikuna padha ngrusak sapa munafikun anfusahum awak dhewe munafikun bil halafil kadzib kelawan sumpah sing gorok. Wa ta'awwa ya'lamu pirsa sapa wa innahum sa'dune munafiqun kula kadibuna iki gorok kabeh. Fi qaulihim dalam pengucapan munafiqun dalika mengkono-mengkono pengucapan lawis tata'na la qarsnamaku. Wa kana lan ana sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku adzina ngekei izin sapa Nabi di jamaatin maring jamaah, maring sekelompok. Fit takhallufi ing dalam ora jihad. Ijtihadin sebab ijtihad, maksudnya hasil pemikiran ini saking Nabi.
Fanazala mongko tumurun apa dawuh apa wa angka mungkin. Kita ben krana nyalahno melehno napa merevisi napa melehno lagu maring Nabi. Waqad damalan disena sapa Allah al-afa ing nyepuro tatminan krana nyenengno utawa nenangno likal biji maring penggali Kanjeng Nabi. Apa sing dawuh sing tumurun apa wa angka lima azin talaku. Apa nyepuro sapa Allah angka sange sira. 5 maring apa wae utawa 5 maring izin utawa 5 maring keputusan azin ta kang izin sira lagu maring munafikun fitaqallu fi ing dalem ngari wa hal la taraktakum lan ana ta mbok yo ninggal sira kabeh gum ing munafikin hatta tabayana sigo dadi jelas laka kedhe sira apa sapa alladzina sadaku wong sing bener fil udri ing dalem bujur wa ta'ala lan ngerti sira al-kadzibina ing pira-pira pendusta fihi ing dalem masalah takhalluf. Layak tak dino ora bakal jalu izin, maksudnya ini nafsu istiqbal. Layak tak dino ora jalu izin. Kain sira sapa alladzina wong akeh yu'minuna kang padha iman sapa alladzina billahi lan ya Allah wal yaumil akhir lan dina akhir. Kita perlu ing dalem masalah takhalluf ngari sangka jihad. An ayu itu ento padha jihad sapa alladzina yu'minun bi amwalihim wa anfusihim kelawan dunya-dunyane alladzina wa anfusihim. Wallahu ta'ala wa alimun sing pirsa bil muttaqin lan pira-pira sing takwa. Innama sa'dinu amsin jalu izin ka ing sira kita khalu sing dalam ngari sapa alladzina wong akeh layu miruna kang ora iman sapa alladzina billahi lan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir. Wa taqat lan mamang sakat tegese mamang popul hurmatine wong akeh sidin ing dalam masalah agama. Fa mongko te wong akeh sira iki ing dalam atine wong akeh utawa ing dalam kemamangane wong akeh ya taro dedune padha mikir-mikir sapa wong akeh. Ya tahayyaruna tegese padha mikir-mikir sapa wong akeh. Walau aradu lamun ngrasakno sapa munafikun, to ngarepno sapa munafikun al-khuruja jihad utawa ing berjuang maka sertane sira. La'at yektine padha nyediakno sapa munafikun lagu maring jihad udatan ing persediaan perbekalan. Udatan tegese perbekalan nal alat sing kira-kira alat wajadilan bekal sang. Walakin kari tetapi nek gedeng sapa Allah ing biasa ing ispat. Ing gumregae munafikun. Elang yurid tegese orang ngersakno sapa Allah kuru jagum ing metune munafikun. Fasabbatu mongko gawe napa lemah gawe aras-arasen sapa Allah ing munafikin. Kasalagum tegese maringi kaslan, maringi aras-arasen sapa Allah ing munafikin. Wakilalan den ucapno lagu kedhe munafikin apa kudu ma'al qaidin. Kudu lugu sira kabeh. Ma'al qaidina sertane wong sing lungguh-lungguh kabeh. Ayil mardo tegese pira-pira wong sing lara wanita ilan wong wadon wasifal lan cilik. Qadara tegese gawe takdir sapa Allah taala dari gak mengkono-mengkono kuudal munafikin ma'al qaidin. Utawa dari gak mengkono-mengkono takalluful munafikin sami. Laukara diparing metu sapa munafikun fikum ing dalam sira kabeh maja dumoko ora padha nambahi sapa munafikun ing sira kabeh ila kubalan kecuali kerusakan fasad dan tegese kerusakan. Bitakdzilil mukminin kelawan nyinakno mukmin. Walau ulan iktine bakal ngambil kesempatan sapa munafikun khilalakum ing sela-selane sira kabeh. Asra'u tegese geganjangan sapa munafikun. Bainakum antarane sira kabeh bil masyi kelawan lumaku binami mati lan adu-adu. Ya buhuna kumul fitnah. Ya buhuna padha golek sapa munafikun ing sira kabeh. Ya tubuna dise golek sapa munafikun lan kumaring sira kabeh al fitnah ta ing fitnah. Bi ilqa'il adawati kelawan numibakno permusuhan. Wa fikum sama'una lakum. Wa fikum lan iku ing dalem sira kabeh sahabat ya utawa kelompok sahabat. Sama'una utawi wong-wong sing tukang pengintip, tukang pendengar, lagum kang manfaat kedhe munafikin. Ma ing perkara ya kuluna kang ucap sapa munafikin sima apa bulen kelawan ngrungu sing nampa. Wa wa uti Allah alimun dating pirsa bizalimina lan pira-pira wong sing dolen. Pun kula terangno ya mun salah paham masalah sensitif masalah napa jihad. Wae sing ngomong kula tok mawon iki penting masalah napa jihad. Salah paham diawasi. Pada nopo. Ini jelas kalau orang potongan kiai udah mati. Ya terjadi masalah jihad ya. Kalau terang mulai awal ya. Terus buatan salah paham. Yang jelas kalau tanggung jawab ijtihad niki teng kersane Allah. Buatan perlu tanggung jawab MUI tenggene novel mawon bahwa tanggung jawab pendapat ini teng pengiran. Nabi sing jelas niku pun kula dudono kronologi awal.
Nabi itu umur 40 tahun dapat wahyu. Ini disepakati ulama seluruh dunia. 40 tahun dapat wahyu. Intinya itu kan dakwatun nas ila tauhid. Bahwa manusia harus mengakui keesaannya Allah, nyembah ning Allah, anti berhala, anti syirik. Ya, anti berhala, anti apa? Syirik. Dan itu 13 tahun. Rata-rata ulama itu mengatakan 13 tahun Nabi di Mekah. Dilukai, diserot, dilecehkan. Nabi sama sekali tidak melakukan perlawanan. Itu masa 13 tahun. Enggak melakukan perlawanan, walhasil wala-wala cerita Nabi akhir hijrah. Ini hijrah pertama teng Habasyatul Ula, Habasyatul Tsaniyah. Terus hijrah yang ditulis sejarah hanya hijrah ke Madinah. Dianggap hijrah paling sukses. Setelah di Madinah sukses, itu hanya pencatatan sejarah secara zahir. Hakikatnya Nabi itu mengalami pengkeroposan yang luar biasa. Karena justru di Madinah itu Nabi dua kelompok yang munafik. Dulu di Mekah meskipun keadaan sulit, orangnya tulus semua. Tapi di Madinah yang kelihatan gemerlap, ternyata bagian besar dari mereka kelompok munafik. Kelompok munafik ini orang-orang terpelajar. Yang cara berpikir berdasar strategi. Strategi sing dibungkus psikologi pendatang ambek psikologi penduduk asli. Itu sing disebut layu khrijan nala azu minhal azal. Kelompok Abdullah bin Ubay itu merasa mereka itu penduduk asli Medina. Nabi setelah jaya di Medina, Abdullah bin Ubay merokokasi Medina. Lho kowe iku penduduk asli, kok dipimpin wong monco. Kowe iku penduduk asli kok dipimpin wong napa? Monco. Karena Nabi dan para muhajirin penduduk Mekah yang sekarang mimpin temudi Medina. Sahabat-sahabat yang lemah imannya itu ya goyang imannya. Akhirnya sebagian mereka ikut munafik. Lalu kalau bolak-balik matur ngaji deputi-deputi ini pentingnya sebuah bahasa, pentingnya sebuah bahasa. Orang munafik membahasakan Nabi itu pendatang yang memimpin pribumi. Sehingga kesannya Nabi itu zalim, menginvasi, mengganggu warga setempat. Sing disebut layu khrijan nal a'ju minhal. Wong kucing lesu mbok pakani, sebenarnya nyokot kuwe dari umat benuk. Tapi orang-orang Ansor yang mukmin sejati bahasakan Nabi dan Muhajirin as-sabiqun al-awwalun. Mereka orang-orang terhormat karena pembawa hidayah dan mereka telah berjuang lama di Mekah 13 tahun. Maka bagi sahabat Ansor, Nabi dan Muhajirin dibahasakan as-sabiqun al-awwalun, pembawa hidayah, pembawa kebenaran. Sehingga dengan bahasa ini sahabat Ansor merasa harus hormat, harus membantu, bahkan harus menyerahkan sebagian hartanya, termasuk sebagian istrinya ini dalam sejarah ini. Sahabat Ansor yang begini telur, orang muhajirin ngempat sebagai kita no. Lu ini bener loh, tentara ini, mbak wong soleh lah tetap butuh wong wedok ini dalam sejarah. Paham ya? Cuma ngaramno selingkuh tetap ya tuh. Itu dalam sejarah begitu. Orang Ansor itu yang istrinya 3 dipegat 1 dikasihkan apa? Soal megati aku perhitungan paling elek orang urusan masing-masing. Tapi yang jelas itu faktanya dipegat di situ. 3. Asing di loro itu pegat nek situ 3. Mestinya dihitung-hitung paling elek. Nah yang jelas tetap 3. Nah Muhajirin wong bingung asal itu soleh. Tapi memang dalam sejarah biar sampean tahu pola bahasa yang dipakai. Orang munafikun nganggep Nabi itu penjajah, penduduk monco yang mimpin pribumi. Orang Ansor nganggep Nabi wa ashabu disebut as-sabiqunal. Walhasil akhirnya gemerlapnya Nabi yang jaya di Madinah, ternyata di dalamnya banyak kaum-kaum munafik yang siap setiap saat berogoti Islam. Sing disebut naksha antusibana napa daerah. Wong munafik yang pinter-pinter, yang terpelajar. Ini kelompok Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka itu diam-diam koalisi sama tentara Romawi yang saat itu teritorialnya sudah sampai Palestina, sampai Syam. Dengan kafir Mekah, dengan Nasrani Najran dan Yahudi Quraisy. Ini bersamaan roh sistem intelijen.
Karena orang munafik itu secara lahir itu Islam, maka dia kumpul Nabi, kumpul sahabat di masjid di dalamnya Nabi. Karena mereka kumpul, maka mereka dapat informasi. Ternyata informasi ini digunakan, diperuntukkan bagi mereka yang kafir, yaitu untuk pasukan Romawi di teritorial Palestina, untuk musyriku Mekah, Nasara Najran dan Yahudu napa Quraidah wan Nadir. Dulu di Madinah itu ada Quraidah dan apa? Nadir. Itu yang diulang-ulang Quran disebut wafikum sama'una lahum. Di kamu ini banyak pendengar-pendengar, pengintai-pengintai, intelijen-intelijen yang tukang ngintip, tukang awasi. Dan itu nanti akan disampaikan ke mereka. Waktu Nabi terjepit. Karena sekarang Nabi tahu bahwa di sekelilingnya orang-orang munafik. Ya. Akhirnya sebagian sahabat usul, ya Rasulullah, bunuh saja mereka. Yang usul begini termasuk Sayyidina Umar. Jawabnya Nabi nopo. Idzan yaqulul qailun, idzan yuqalu inna Muhammadan qatala ashab. Nak tak pateni kaya apa omongane donya, kaya apa reaksine donya. Mesti mereka akan komentar inna Muhammadan yaqtul ashab. Muhammad mateni sahabat dhewe. Mergo munafik yo melok jamaah, melok ngaji. Nak dieksekusi mesti diekspos Muhammad ku kanibal. Meneh mbek wong liya ngarep dhewe iki. Akhire lan Nabi ngempet. Ya ora usah pateni, dadi digrogoti tapi ngempet. Mulane surat Taubat itu surat sing khusus nerangno munafik. Saking dugane pangeran nganti surat Taubat mboten pareng maos napa? Bismillah. Kenapa ada orang munafik? Karena itu tadi logika bahasa. Kalau bolak-balik makanya wa allama agamal apa? Asma. Dari awal manusia itu sekali salah bahasa itu akan salah terus. Itu tadi. Orang-orang munafik mengistilahkan Nabi ku wong monco, mimpin wong pribumi. Sehingga sentimen-sentimen penduduk asli bangkit. Mergo merasa dipimpin benda. Orang Ansor cara membahasakan Nabi as-sabiqunal awwalun. Orang-orang senior yang harus dihormati karena membawa hidayah. Empun, walhasil nabinya dari nganti wafat. Tapi setelah wafat, diam-diam munafik tampil lagi. Sampai sebagian sahabat yang nganggo logika munafik. Ini ketika Abu Bakar dibiat jadi khalifah, Sa'ad bin Ubadah yang sahabat soleh, sebetulnya orang baik dan benar-benar soleh, ngendikan minna amir wa minkum amir. Kalau kelompok muhajirin bisa jadi presiden, sahabat Ansor juga harus jadi apa? Presiden. Sehingga nanti ada presidennya sahabat muhajirin, ya ada presidennya sahabat Ansor. Minna amir wa minkum. Waktunya terjadi tragedi-tragedi khilafah. Jadi friksi-friksi dalam Islam itu sebetulnya dimulai Abu Bakar, Ansor dan Muhajirin. Itu kadang mereka pakai sentimen kedaerahan, sentimen pribumi dan non apa? Pribumi. Disebut minna amir wa minkum apa? Terus berkelanjutan. Nanti periode Aisyah ngadepi Ali, terus Muawiyah, Abi Sufyan. Ini ben sampean paham. Mulanya ada di kiai, jadi tokoh, ada orang munafik yang berogoti kita, itu wajar. Itu sunnah tuh. Paham apa? Sunnah tuh. Senggoleng no Gus Dur, ya wong yang dibesarkan apa? Gus Dur. Senggoleng no Pak Harto, ya orang yang dulu kemiliterannya dibina itu. Soeharto jadi hebat itu karena jasanya Soekarno, memberi super semar. Akhirnya jadi masalah, benar apa? Soekarno. Semua tentu. Maka terus-terus, kue nak di murid ngalim ya masuk no gune. Wes kono ora ana bare. Mantu mbok kei anak, mbok kei idunya. Bareng kowe wotawate dijengkangno pisan. Dene sing kuwasa. Kowe ora tak kaget, iku sunah tuwa. Kula niku kan mulya teman-teman yo ora gelem. Kula niku termasuk wong alim sing cara wong akeh mulya. Tapi kula paling seneng dhewe. Wis kula nek dhewean kok ning swarga. Kula kumpul wong pendak mulang mek kerja. Mergo kula niku ora sejarah niku manusa ngoten niku. Kula termasuk wong alim sing jare wong akeh di pengaruh tapi wahsyah. Saya itu ngalami wahsyah, mengalami ketersendirian. Lan anggere liyane mulang mek kerja iki kula teng kamar. Dhewean enak. Sembayang dadi ahli swarga wae sing asik-asik nonton mawon sok damai. Nah mimpin wong ruwet. Mimpin wong ruwet. Wong pimpin suwe-suwe kuwadang mau diterakan.
Bareng ana wong anyar lomo kowe parek jane pepe sugih wis diparek keliru meneh. Marek sing suwi ora ana gunane wong suwi tok. Ora jelas komitmen. Kowe gelo ke pengeran ra oleh, mergo kon latihan ikhlas ora lara. Kowe gelo ra oleh, mergo dites ikhlas. Ora gelo ya ora normal wong duwe umat suwi ora jelas komitmen. Gelo ya ora oleh wong ra ikhlas dene lho. Lah wong adu perasaan ngoten ora lara ati. Lan kula tak ikhlasno ben gabeh sithik-sithik ngoten mawon. Aman dadi kiai lho. Walhasil niki kula cerita sejarah. Lah sakniki sing perlu dingerteni kangge kula jenengan sing dadi kula sowan mbek pangeran. Kula bolak-balik mulai pertama kula ngaji riyen ngantos sak mangke. Yang dilupakan oleh para kiai, para ulama adalah satu. Dalam teori asli ilmu Quran itu tidak ada istilah tidak mampu. Niki rumonon. Islam lewat Quran yang asli itu mengajarkan jihad itu fisarra wa darra. Infiru khifafau wasikola. Begitu juga menyangkut lomo, derma, memberi. Itu juga alladzina yunfikuna fisarra wa darra. Orang yang mau memberi saat senang maupun saat karena kiai-kiai biasa dengan tradisi fikih itu mesti sering manis tatoa kalau mampu atau ini tatoa kalau itu salah besar. Harusnya tidak perlu ada catatan ini tatoa. Kalau bolak-balik presentasi masalah ini, saya sampean hitung. Iki ayatnya kalau sudah nuriin. Teng masalah jihad wonten infiru khifafal wasikolan. Cek masa sulit, cek masa senang. Tenggene masalah sedekah wonten ayat alladzina yunfikuna fis-sarra wa dharra. Fis-sarra ing dalam waktu seneng, wa dharra ing waktu bahaya, ora trimo marah, waktu napa? Mbon sampeyan saiki itu. Meskipun Pak SBY itu presiden, meskipun Sri Mulyani menteri ekonomi, tapi yang menyelamatkan dari kematian itu bukan orang-orang kaya, orang-orang miskin. Karena orang miskin selalu berteman orang miskin. Dan kalau orang-orang miskin ini tidak makan, yang paling tahu ya teman yang sama-sama miskin. Jadi tanpa BLT, tanpa apapun, yang bisa menyelamatkan dari kematian ini sesama miskin. Berapa juta kematian yang bisa dihilangkan oleh sesama miskin? Misalnya pulau kiri kancane kiri, misalnya Rugen kancanan Mustafa, kode kiri, bercocokan. Kang, aku lanjut beras. Aku di beras 1 kilo, setengah kilo, nah akhirnya kode makan. Karena orang miskin tidak mungkin dia utang di bank yang tidak mungkin, utang bupati orang mungkin, karena tidak kenal. Paham ya? Dan karena bangsa Indonesia itu sekitar berapa puluh juta itu miskin, artinya mereka memberi makan juga sesama apa? Miskin. Karena orang miskin pasti utang sama sesama miskin. Yang bisa menghidupkan ya sesama apa? Miskin. Mereka ikut utang jas. Jadi yang pahlawan di Indonesia itu orang-orang miskin sebetulnya. Karena mereka bisa menjaga kehidupannya kelompoknya sendiri. Loh, bantuan BLT 3 bulan pisan, uang sedang mati. Ya tetap berguna ya, bergunanya tetap berguna. Tapi yang emergency ini tetap temannya yang miskin. Paham ya? Artinya teori Quran benar bahwa kewajiban bernafkah, kewajiban bersedekah, kewajiban memberi tidak harus bersyarat mampu atau tidak mampu. Asal ada kesempatan harus dikasihkan. Lho nggih wong tangga kula niku rata-rata nggih melarat. Teng mriki rata-rata melarat. Asal bangsa Indonesia mayoritas napa? Dan yang bisa mencukupi mereka sesama miskin. Misalnya tangga kula loro, mesti yang nulung pertama adalah kelompoknya sendiri. Mbok ditero ning rumah sakit, disewakno tosa, mbok ditero dokar, pokoke walhasil sesama miskin dulu. Engko nek wis kisarane butuh duit 2 juta, 3 juta baru minta tolong tetangganya yang kaya. Tapi tetangganya yang kaya kan menolongnya ngambil dari rumah sakit. Tapi emergensi saat kena DB, cepat diinfus dan apa mesti sesama miskin karena orang ini dikongkon sentak ora tersinggung bang. Anakku DB, langsung diteror rumah sakit diinfus. Nah contoh dari gue ramai-ramai orang kelar bayar. Tapi ini kan yang penting, yang menjadi tertolong kan karena kecepatan ini dipahami. Baru setelah 3 hari mungkin ditolong yang kaya untuk teknis mengambil. Tapi yang menolong nganti nyawanya ini tidak melayang kan? Sesama nopo? Gue miskin golekane gampang. Wong sugih kadang ning kantor, nek ning omah wong pintu gerbang. Wong miskin jalan-jalan. Pancen nganggur, napa?
Dan ini energi sosial yang luar biasa, ini harus kita hormati, paham ya? Kalau termasuk ulama pecinta kaum miskin, kita anggap kaum miskin itu potensi sosialnya luar. Mana ada ngarep sama ngarep bupati wani ngomong. Lalu kalau orang tokoh agama ada pidato bahwa bupati itu orang luar biasa karena nyumbang sekian miliar sekian miliar, jadi hebat orang miskin. Karena ini ternyata tenaga yang melimpah, paham ya, no? Yang setiap saat online, online dia on. Saya kira orang kecelakaan yang dalam, sing dulu orang juga mau nganggur yang gerdu-gerdu. Yang pertama ngangkat, orang kecelakaan yang dalam, orang juga mau melarat yang nganggur-nganggur. Mau melarat yang jalan-jalan, wakai. Dan ternyata itu ada hikmahnya, karena ini menjadikan tenaga sosial melimpah. Wah, video orang. Dan itu menjadi tenaga sosial yang gratis. Gue terkira sangat roh, kenapa Allah bikin orang miskin, gue dipikir. Gue ini tenang. Biar Pak Presiden, Menteri, semua pejabat biar tahu logika ini, bahwa mereka tidak orang yang terhebat. Ya orang gunanya jelas. Tapi jangan katakan bahwa orang miskin, ya orang apa? Oh enak aja ngomong, orang miskin jadi beban negara. Jadi itu apa beban negara? Andai kan negara itu membayari tenaga sosial, yang setiap saat bisa diterjunkan kalau ada emergensi, itu tidak cukup uang negara. Tapi dengan sistem sosial yang ada sekarang, itu dengan sendirinya ada tolong menolong. Paham? Sehingga Quran jelas aturannya, yunfikuna tu fisarro wadarro. Insiru ya sifafau wasik. Ini perlu sangat catat. Lalu sering kita bayi tiang, Gus jenengan tiang alim kok dihormati di tiang itu. Saya itu punya tetangga, yang orangnya itu orang, dia punya warung besar, wong orang. Anak aku senangnya setengah mati. Terus jenenge warung dengan seneng, wong nakal macam-macam, wong rasolat semua. Lu kiai paling dihormati pulau dihormati. Takut itu ya, alasannya no. Tonggo-tonggo nak ramangan, utang aku rawani. Aku wis kecelok ulama, kecelok kiai. Wani ini utangmu. Jadi aku nak ngamal adi teknologi kok ini jelas. Lah wong iku hormat kula mergo kula ngormati fungsinya dia. Tidak diengkak kok ya. Tapi tak urus. Orang tuh harus sadar. Karena ini jadi tenaga emergensi yang onten setiap. Sementara kita kiai paling banter wong yo apa. Ini masalah sosial ya, sosial urusan makan ya, urusan yang paling pokok. Sebab itu kalau senang aturan Quran yang digunakan bisa roh, bahwa orang tetap harus berinfak bisa roh. Makanya saya itu janggal, kenapa kemudian di kitab-kitab fikih selalu diberi syarat ini tatoa. Jadi begitu syarat ngoten, soalnya tiap orang mesti berkemampuan menolong. Kemarin aku tak kirene lama. Iku wis mari sak. Wong melarat butuhe mangan utang 2 juta, wong butuhe 2 kilo kok dadi 2. Kalau ini melarat syarat, melarat. Nah, sing mari repot ngadepi wong melarat ngelak. Mbok dari cilik santrine 3 proposal di pondok singkat. Lah wong kamar sitok ora kok yo napa kok. Ayo mulane repot sing bilo-bilo tenan sing lama, lha mari perkara kan. Nah itu podo dene, nek podo sarape nek menawa tenan. Paham ya? Artinya kan dalam teori fikih kan harusnya pakai kaidah al-hajat awil darurah muqaddaratun biqad triha. Jadi harus proporsional terfesa ini harus apa? Proporsi. Paham? Sebab niku ketika lan iki kula balena cerita orang munafik. Ketika Nabi mewajibkan berjuang dan orang munafik berdalih tidak mampu dengan mengatakan nawis tatok nalas warasna mampu. Muhammad tak jane aku kepengen melok berjuang tapi aku ora mampu, umpama mampu melok. Allah tidak menerima alasan. Mergo berjuang tidak harus bersyarat orang yang lho misalnya sahabat paling waras, paling kere. Dengan dia bilang iya, itu bisa diposisikan jadi satpam atau jadi apa saja. Ini kalau balik kali ya. Ada sahabat miskin tidak punya apa-apa, tapi dengan bilang iya ya Rasulullah saya ikut jihad, buat jadi satpam, buat pengawas, buat tukang bawa senjata, buat tukang nimbo banyu, tukang ambil Coba teman bayangkan ya, berjuang zaman Nabi ini ngadepi tentara yang terlatih, karena Abi Sufyan CS itu terlatih, Romawi terlatih. Nabi itu hanya mengandalkan loyalis, para orang-orang
murtaqibin. Itu kalau yang miskin ikut semua tetap jadi energi. Misalnya ya, sing ahli pencak silat kayak Ali bagian perang. Lah sahabat sing marah ra iso apa-apa, tukang ngemek banyu. Tukang menyediakan obat-obatan. Perbekalan kan tetap menjadi energi, paham ya? Atau yang tidak mampu jihad ya Rasulullah saya di rumah saja menjaga anak-anak dan perempuan. Jadi kasus tentang Indonesia itu paling bagus. Indonesia itu tidak cukup punya aparat yang nangani kecelakaan, yang nangani sosial di jalan-jalan. Tapi kenapa setiap ada kecelakaan langsung ada di rumah sakit? Karena onsen, orang miskin di mana-mana di jalan. Wah seperti rakaruan, keluarganya rumah sakit. Itu baru kayak aparat negara, apa baru yang miskin dengan nganggur. Loh jujur kok. Lalu kalau nanti saat ini tak pakai saya, ngomong sing nganggur kalau pakai saya. Kalau nggak ngerasa utang jasa, jadi sama pangeran Garmono, enak pejabat negara pidato, jadi miskin beban negara. Cara kalau bukan seneng, beban negara, cara kalau fungsinya jelas. Tapi bukan berarti kita ngomong miskin boten, jadi cerita fungsi sosialnya orang-orang apa? Dan itu yang diakui Quran bahwa dalam masalah derma itu fisarok, infiru ya kifafau, plastik. Ini kalau tak cerita di zaman sahabat. Sahabat-sahabat yang merasa miskin. Yang perlu diketahui kondisi Mekah dan Madinah saat itu. Kondisinya begini jelas. Hukum negara belum ada. Makanya keliru kalau peneliti Barat mengatakan kalau Islam itu hanya lewat perang. Dulu itu hukum negara tidak ada. Tata negara juga tidak ada. Sistem sosial yang bentuknya nation kenegaraan juga tidak ada. Artinya setiap orang itu bisa setiap saat diculik, dibunuh, diintimidasi, diapa-apakan. Sehingga semua orang mengalami kerawanan sosial. Karena setiap orang mengalami kerawanan sosial, setiap orang membentengi diri dengan punya panah. Atau punya pedang. Karena tidak ada polisi, tidak ada tentara. Ini yang perlu diketahui, itu yang beda dengan sekarang. Nah, itu orang-orang yang miskin zaman Nabi, kata sadar Nabinya setiap saat diinvasi. Target utama orang kafir itu kan Nabi Muhammad. Karena ini yang menjadi biang bagi mereka menjadi apa? Itu sahabat-sahabat yang miskin-miskin bikin panah. Minimal itu 37. Ada sahabat yang sampai punya ribuan. Terus sahabat yang setengah tidak pejabat kayak Qatada itu jaga rumahnya Nabi. Terus Bilal setiap saat bisa memaklumatkan kalau ada emergensi perang. Sehingga ketika misalnya Nabi dengar sekarang Abu Sufyan sudah merangsek dekat Madinah, sahabat diumumkan bahwa besok perang karena Abu Sufyan sudah menuju Madinah. Di kumpul mereka sudah punya panah. Makanya disebut walau aradul khuruj la adulahu. Kalau betul orang itu punya komitmen jihad, tentu peralatan jihad dipersiap. Kowe nak si ape lunga sesuk, mestine perbekalan disiapkan malamnya. Lalu sahabat ngono. Perang dulu itu dadakan semua. Karena tidak ada aturan negara, tidak ada PBB, tidak ada apa. Sehingga Nabi sampai dawuh alimu auladakum birrima. Anak-anak warai memanah. Itu saking urgensinya fungsi nopo Pak. Karena tidak ada negara, tidak ada jaminan keamanan dari negara. Orang harus menciptakan keamanannya sendiri. Jadi keliru kalau orientalis ngamati. Dulu itu tidak ada tatanan negara. Kalau sekarang kan ada. Yang akan bunuh kita dianggap kriminal oleh polisi. Bisa dipidanakan. Kalau dulu tidak ada begitu. Bahkan yang bisa membunuh nanti calon penguasa. Karena dulu pakai hukum rimba yang berhasil bunuh malah penguasa. Jadi nggak mungkin kena pidana, malah menjadi apa? Artinya gini, andaikan kafir Mekah itu bisa menumpas Nabi dan para sahabat, malah kafir Mekah bisa mendominasi Madinah. Bukan malah dituntut hukum ke tribunal atau mahkamah internasional, boten. Artinya andaikan kafir Mekah saat itu bisa bunuh Nabi dan para sahabat di Madinah, itu nggak ada hukum pidananya. Malah mereka otomatis menjadi penguasa Madinah. Itu yang harus disadari orang-orang Katolik. Jadi konteksnya sangat berbeda. Paham ya? Jadi pembunuhan bukan dianggap kriminal, malah dianggap kemenangan. Jadi andaikan orang-orang kafir Mekah itu berhasil bunuh Nabi dan para sahabat di Madinah, otomatis penduduk Mekah penguasa Madinah. Karena tak dikira boten. Orang bajingan kuat go tembak.
mateni Ruhin. Tetep ini dadi buron, senajan Ruhin wong ra kanggo lah tetep dadi buron. Karena hukum negara mengatakan pembunuhan itu kriminal. Nah bisa boten bisa mateni Ruhin sak bojone wae, sak dunyane ya wae. Jadi malah berarti wis iso mateni untuk bojone untuk dunia. Makanya ini pentingnya. Pentingnya ngaji sama ulama itu kayak ini. Orang itu tahu asal-usul masalah. Kadang kita paling kecil loh. Nabi itu katanya berperadaban kok sering perang. Konteksnya dulu beda sekali. Paham ya? Karena orang harus menjaga keamanannya sendiri. Kalau orang sekarang, gitu kalau uang paling rakanggo, orang gila loh di jalan-jalan itu kalau kecelakaan itu masih yang nabrak dianggap kriminal. Masih bisa dibeda. Wong mateni Ruhin masuk pejabat tetap semasa kayak gila nanti pateni masalah. Zaman artinya masih buron polisi loh, senajan itu di pateni hanya seorang pembantu atau seorang kayak sing tukang jogo golok. Enggak bisa. Makanya sekarang itu enak, kita tidak perlu jadi ekstremis, tidak perlu jadi teroris karena aturan mainnya jelas. Kalau dulu tidak bisa. Dulu itu andekan orang-orang kafir Mekah, Abi Sufyan, saat menginvasi Medina kok sukses, itu otomatis mereka jadi penguasa Medina. Bojone para sahabat ya otomatis wae wong kafir Mekah. Dan Medina juga otomatis milik mereka. Itu enaknya orang dulu itu kalau sudah bunuh itu malah tidak salah, malah jadi penguasa. Lah karena kondisi demikian, para sahabat diwajibkan istiqdah, punya kesiapan setiap saat. Sehingga sahabat itu wajib nyancang jarang di depan rumah itu wajib. Jadi kita tenang, ini kalau kita sejarah. Sampai wonten ayat wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khair. Kowe kudu setiap saat siap jihad, termasuk setiap saat kudu jarang konten. Cara ini sepeda motor. Jadi sahabat itu kalau punya kuda itu tidak diletakkan di kandang, di depan rumahnya. Jadi di kamar ada panah, di depan ada kuda, karena perang itu setiap saat. Paham ya? Ini disebut wamir ribatil khayli, dan setiap saat harus ada kuda yang sudah ditambah. Sehingga kalau ada instruksi perang, itu mereka tinggal ngambil panah, ngambil kuda, terus ikut perang. Sehingga musuh yang merangsek ke Medina tidak jadi masuk wilayah apa? Medina. Karena itu tadi on time, setiap saat bisa digerak. Dan coba kalau sahabat model kasus sampean-sampean berperang panah wong duwe, utawa duwe golek isih. Pada gue cek nunuk-nunuk ucap-ucap meripat, ngomong mati kan. Lalu kalau termasuk kiai sing dimadzhab on time, orang itu harus siap setiap nopo. Tidak bisa, ya sesuai konteksnya. Kulo nu menangi anyaran kiai teng desa kulo nu nak jenenge tahlilan, misalnya setengah itu jadi jam itu jadi setengah. Era kiai ini kulo rawan, wae kulo ngerti undang tonggo-tonggo, Gus mengke bar magrib tahlilan ning kulo. Jam piro magrib ora jelas. Jam itu kurang seperempat bar magrib setengah itu ya napa? Ya, saged jenengan jam piro? Jam 6.05 menit. Oh jelas kok. Ya tepat tenan kok, jam 6.05 menit teko persis kok. Oh, sing diomong sih wedi lho terus teko. Wong-wong teko lagi mos. Kula ngomong ngeten, sing teko tepat waktu sing bener, sing terlambat salah. Ojo kok sing bener ana sing sing udah sing salah ana sing bener. Masane kan alhamdulillah di tradisi. Wah, terus Gus orang wong Melayu tenan. Wis kawur tak tinggal tenan. Aku ora terkenal masalah waktu itu tak bermanti tenan. Kula nggih ngomong, aku jam 6.05 menit. Nah, anak kula kira-kira teko, aku ora janji, kowe anggere aku terlambat 5 menit berarti aku ora teko. Jadi sendiri ya toko-toko, anggere terlambat 5 menit itu sebagai aku, itu sudah kaidahnya harus jelas. Kula termasuk kiai mentradisikan on time, itu harus ditradisikan. Karena dulu Nabi itu begitu. Nabi itu masalah jihad, perjuangan begitu. Sehingga ketika ada kabar sekarang Abu Sufyan sudah dekat Medina. Termasuk perang Tabuk, ada kabar bahwa pasukan Romawi yang teritorialnya di Syam itu sudah menuju Medina. Akhirnya para sahabat digerakkan Nabi menuju Tabuk. Tabuk itu dulu perang yang tujuannya untuk untuk menghadang pasukan Romawi. Akhirnya tiang Romawi wedi, mergo ternyata diserang mendadak tidak bisa. Ternyata sahabat juga punya kesiapan on time setiap nopo. Karena sekarang enak.
Makanya kalau sekarang ada ekstremis itu tetap salah karena kondisinya beda. Sekarang kondisinya apa? Beda. Artinya beda dia begini. Kalau kita mati itu masih urusan dengan polisi. Meskipun kita kalah. Kalau dulu enggak. Kalau yang kalah ya kalah kabeh bojone wae sing mateni, Pak. Dalam hukum rimba dulu itu lucu. Pembunuh itu berhak ada istri dan harta. Jadi ora jago dolim. Jadi misalnya kalau Rukin berhasil mateni Mustafa, wong liya ora berhak ning gone keluargane Mustafa, sing berhak malah sing pembunuh. Hukum kok ngono, pembunuh malah berhak mempunyai istrinya dan harta. Wah, enggak aneh, hukum kok ngono. Ya sama seperti hukum kerajaan dulu. Misalnya dulu Singosari diserang Jawa atau dulu Pajajaran diserang mana? Kerajaan yang diserang, ini kan kalah. Kudune nak dalam hukum Islam sing ngalahno kan jenenge wong dolim. Dan di dulu ora dolim, nak sing ngalahno malah bertahta. Paham ya? Sing ngalahno otomatis apa? Bertahta. Ya Jipang Panolan kalah ambek Pak Ngayu Jakarta ya terus jadi Bintoro meleset kok Yogyakarta. Akhirnya kerajaan apa? Akhirnya Demak dia lah mau jadi kabupaten sing jadi kerajaan apa? Memang nasibnya kalau Kiai Demak itu terkenal Pantura mau tukang syariat, orang pati percaya jimat, bareng disuduk Kiai Barat mate. Malah dari sejarah orang Yogyakarta untuk kejawen, berkondisi sejarah Islam syariat atau kalah dari Islam klenik, mereka Arya Penangsang didiane Sunan Kudus di syariat, sing Pangeran iki didiane nawa kali, bareng perang kalah. Mulane nganti saiki ya bali. Wong Yogya dhisik dolan Bali maksum wong langsung. Wah. Tak temu derek Rembang. Jadi nak tarik itu tua Pantura. Tapi nak jaga tua Jog. Ini kan sejarah ini. Nah, kalau biasanya kan ya dengan. Tapi kan sejarah itu berulang. Ada di sejarah itu. Bek tak terkenal terpanjang kok. Tapi dalam masih pakai sistem dulu, yang menang ora darani dolim, malah yang menang berarti sekarang penguasa. Aneh to. Enggak tatanan kemro-kemroan awur-awuran. Wong sing menang ora divonis dolim, malah otomatis penguasa. Dan bisa kamu bayangkan dalam kondisi demikian umpama Nabi itu tidak on time punya panah, punya pedang, punya kuda yang setiap saat bisa digerakkan. Itu Nabi sudah mati. Para sahabat sudah mati. Nah, sehingga mereka yang tidak punya persiapan jihad, tidak punya persiapan bela diri, dianggap munafik. Karena akibatnya akan fatal bagi Nabi dan para sahabat. Yaitu setiap saat bisa diinvasi pasukan Mekah dan keok. Dan apa? Oke. Maka kesiapan-kesiapan ini dianggap bagian dari jihad. Itu yang disebut wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khairi turhibu nabihi aduwa wa aduwakum wa akharina min du. Dan ini kritik ya bagi tradisi-tradisi pondok salaf. Biasanya kan kumal, kemul, kunak kuno itu tradisi yang salah. Harusnya orang Islam punya tradisi on time. Setiap saat dia jaga. Luri ini mau sunnah dengan, bersama ngerti. Karena kondisi negara saat itu begitu, kondisi sosial masyarakat begitu. Ini gua anggap itu. Ini kok Abdullah bin Umar, Sayyidina Ali, itu balapan kuda. Makanya tenggine fakih, judi yang boleh itu judi yang melibatkan balapan apa? Kuda dan pemanahan. Ya, sangat tuh ya buat ya. Jadi di fakih yang boleh setengah judi sing oleh itu balapan kuda sama apa mas? Karena dengan demikian itu menunjukkan tingkat kesiapan Islam secara militer, secara apa? Militer. Kalau dulu kan adanya panah sama apa? Kuda. Itu di depan umum. Itu disebut musabaqah, kompetisi. Tapi setengah judi yang menang nanti dikasih hadiah. Karena para sahabat itu kelihatan tangkas dalam main panah dan main kuda. Itu orang-orang kafir cara Jawa dijeng terus takut. Wah, nak ngono diserang bahaya karena mereka punya kesiapan. Wah, karena mereka ahli pemanah. Sampai sama jelas di kitab-kitab kasus Hayatus Sahabat, kitab Bukhari Muslim. Mereka mensifati sahabat itu begini. Biar ini jadi kajian. Biar orang Islam raklun-raklun. Biar jadi kajian. Sahabat punya tradisi begini. Asbahu fursanan wa batu rubbana.
sebagian ulama ngredakno batu ruhbanan wa asbahu fursan. Batu padha bermalaman sapa sahabat ruhbanan hale kaya pendeta. Wa asbahu lan padha isu-isuan sapa sahabat fursanan hale penunggangku kuda. Sekali jam 2 bengi kaya pendeta, madhep ngulon wiridan. Sesene istighfar yo nangis, sing kaya kula seneng teng maca tasbih pesta sesuai kapasitas masing-masing. Nak bengi do kaya pendeta. Tapi sekali menyongsong pagi, cara tani setengah 7, udah numpak kuda, jalan-jalan. Sehingga dengan demikian secara psikologi, Yahudu, Quraisy, Nasara, Najran dan kafir Quraisy njite. Mergo ngadepi sahabat sing kuat. Wah, iki diserang yo bahaya, ini tidak main, Pak. Itu jadi bentuk intimidasi terhadapmu musuh. Mulane iki bersama nanti sejarah. Rumah sana sampean sak iso Pak Marwah itu kesunatan yang abadi, boten abadi. Ar-Romal Fitwah juga tidak kesunatan yang abadi. Ini ceritanya kan ya. Nabi terkenal kere, mergo marang Madinah itu ngungsi. Bareng tahun 10, kira-kira 10 Hijriah, 8 Hijriah. Nabi teng Mekah, badhe umrah. Walhasil akhirnya tahun ketiga dari Sulhul Hudaybiyah terjadi haji. Ini wong kafir mendingan Muhammad paling kang arah kelar kaji. Ngomong kelaparan kok kelar nopo kaji. Wong rutene kaji Mina, Musdalifah, mbok ngono kaji ibadah paling ribet. Akhirnya disunatno mlayu ngecek. Nggo nunjukno nang Islamku kuat. Tanyakan pakar-pakar sejarah, asal usulnya disunatno kenapa ngitari tawaf pertama ar-romal. Melayu ngecek, agak lari-lari kecil dari bahasa Indonesia. Mergo nunjukno nang Islam gak kelar. Sa'i juga gitu. Sa'i kan disunatkan lari kecil. Gue nunjukkan orang Islam betul apa? Makanya rata-rata ulama mengatakan apa lari-lari kecil itu syarat sah dalam sa'i. Ya, rata-rata mengatakan tidak syarat sah. Itu harga saja. Itu artinya apa? Dari bukti ini kelihatan sekali. Wong Islam orang ketok lemah di matamu. Mulane wonten napa? Mereka kalau gelari sahabat tiba turbanan wa asbahu sana. Jadi nak bengi do kaya pendeta ibadah, kali ini apa tok gagah. Yang gitu, misalnya sampean di kiai lemes saya sungkan. Mula ambek kese-kese anu pesantrine kiai iku wis mangan ta ora, nek mau mati dhuwit ta ora, yo kelar blojo ta. Kiai mlete kaya kula sampean gak kepikiran. Jadi mlete ku yo lek ilmu iki. Gitu, kiai itu nak setengah melete, setengah takabur kaya kula. Niku malah enak. Paling enggak sampean yakin kula ora kelaparan. Paling enggak sampean yakin nak kula ora. Di melete kula tak ilmu. Kaya nak wong alim ku menangan, sawangane kliru wae di ilmu. Misalnya mulang to ketak-kese anggo wae satrine ya praktek. Kok kiai iku sesuk ora diblojo, berarti. Mulane sampe ana riyen ana wa ida tusik kapoto-potun pada jam nah lagi di musibah kudu mbok gagah-gagah. Ini bapak kula cerita, bapak kula murid Abdul Salam, dia menangi Barwani menangi Batu. Ini di konco. Anggap bareng orang di duit, setelah itu di duit kiri. Wis itu masak celananan macamnya, tak kok ikan jane. Lagi paling tidak, mesti ibu pati. Tapi tak bentuk wesel, ini itu uang ulang turu. Ditakoki jalan bapak, lho anak tamu kok. Ngene Kang Nur, bapak kula namine Nur Salim. Ngene Kang Nur. Nah aku di dhuwit kemal-kemul agak ono sing utang. Lah anak aku ra duwe dhuwit ketok gagah, tak utang dipercaya. Mergo ketok apa? Mulane santri salah strategi. Wong ape utang wong kok kemal-kemul ketak gede ketok ra iso nyaur. Akhirnya ra diutangi tapi untuk sedekahan. Mergo salah ilmu, salah napa? Salah napa? Paham ya? Wong kere nggo mobil iku nak utang diutangi 2 juta. Ora mau 150. Tapi wong wis anake lara, kesak-kesik dene dhewe lara, iku mesti nek butuh duit gede. Wong ra diutangi mau ditangoni 10. Banyak hukum sosial mengatakan demikian. Lalu ada di gue di kiai, di mobil gue. Wong salam tempel 100.000. Tapi nak ketok melarat, angop wah tak kira mulai wis seneng ora lara. Wis melarat malah dikei sithik. Logikane kan nak wis melarat kebutuhannya banyak, uangnya tidak cukup.
Tapi hukum sosial berkata lain. Nak wis melarat 30.000 cu. Malah lorot. Itu mulai zaman sahabat ya kayak itu, logikanya orang kayak itu. Sebab itu sahabat dididik Quran yakta durumul jahilu aghniya minat. Wong sing ora roh nyangka sahabat sufa itu sugih, padahal do kelaparan. Mergo apa? Abu Hurairah ngresuk matu-matu. Jadi sing kata-katanya juga numpak jaran, numpak kuda, dia kalau jalan-jalan. Gua kata, mulai kemenangan Mekah secara damai, sama delok kitab-kitab kemarin. Kenapa Fathu Mekah bisa secara damai? Itu karena ada perang psikologis. Nabi tekon gua gagah, numpak juaran gagah. Nabi melokok bisa, pasti iku korban onta itu 60 onta. Di sebelah dia. Terus wong kafir. Lah wong kok ngadepi wong gagah-gagah ngono. Wis ora usah perang damai. Umpama Nabi rawuhe teng Mekah kok angop lunak-lunak. Ya mesti pilihan wong kafir bantai saja. Ini pentingnya gagah, ya. Pentingnya apa? Gagah. Loh ini benar, pulau bertanggung jawab secara akademik, paham ya? Sampai itu benar itu. Sing ben bantah tak pulau. Masih nak bantah itu ilmu loh, itu takok loh. Saya pokoknya. Oh, zaman akhir hukum kritis kok takok, kenapa? Kritis itu ilmu ini banding. Misalnya ilmu pulau Songo, dia walus perapat, no kritis pantas. Mungkin dia Songo, kalau itu takok, ini orang apa? Orang apa kritis? Paham, ini penting kalau aturannya. Jadi pola-pola hidup sehat secara sosial itu harus tambah gagah. Ini disebut barurubanan wa asbahu fursan. Akhirnya tiang-tiang kafir setelah melihat Nabi Muhammad mau haji itu dengan dandanan yang kuat, sahabat kelihatan kuat. Ini terus milih damai. Bergerak perang kira-kira Ini penting kalau aturannya. Karena sekarang itu terjadi ajaran-ajaran misalnya sufi yang berlebihan. Sampai uang nanti duit belas, orang gagah, akan murid sekarang dari mati apa wapo, cuma ada nopo. Dari orang mengenai nopo, mati apa wapo. Iya, dunia sepisan kayak mampir mobil. Ya, emang dia justru suami nih karek mampir mobil, dia nak dong mampir doang orang enak. Justru mau mampir, saya enak. Terus mampir, gak enak. Oleh salah kaprah, salah kaprah. Sebenarnya ada begitu. Ya. Sufi itu fi'lul qalbi. Ya. Bahwa akibat kita harus kuat secara sufi. Tapi kita ini kan punya musuh. Kita ini berkompetisi dengan lawan. Dalam sunnatullah orang pasti punya lawan. Dan lawan itu harus kita kalahkan secara taktis. Termasuk secara psikologi orang-orang kafir itu minder. Mergo pas dinyek wong sahabat itu kelaparan, ternyata pas tawaf sampai melayu. Wong tawaf sampai melaku itu selera karuan, sampai melayu. Bar tawaf itu kesel melayu. Yo ngono isik ta'i, bena sofal marwah. Ta'i artinya melayu. Ya jajal misalnya sahabat itu pas tawaf nyekal weteng mbek angop. Engko ta'i mbek kukur-kukur. Mesti pikirannya orang kafir bantai saja karena mereka orang lemah. Karena kelihatan gagah, mereka milih damai. Sama dulu tentang kitab-kitab tarik ini sekarang ulama-ulama besar. Ya soal tarik sampean beda ya saya ini ditobati, paham ya? Mulanya ini mau dibaptis, diluruskan, paham ya? Mau disertifikasi. Jadi begitu dulu sejarahnya begitu. Mulanya Nabi juga. Lu saking pentingnya gagah, semir itu sunnah. Nyemir rambut, milak rambut itu dulu apa? Sunnah. Sahabat yang sudah rambutnya beruban itu kan kelihatan kalau perang tidak gagah karena itu disunatkan nyemir. Nak nyemir sunatnya buat liren nanti kita merah, kenapa? Jadi sahabat dia udah kayak seleng. Amolane wonten aliran An-Nazir semiran iki ana sejarah ya. Tapi dia juga merang, Pak. Saya ini disuruh nyemirin. Loh, tapi ada sejarah ya dulu itu. Kalau orang-orang tua kan rambutnya putih. Sawangannya kan wis watuk wis mengi to, paham nggih, wis asma, paham nggih. Jadi ben tetep ketok gagah kenyem. Disemir merah, kok penting kok. Semire napa? Lha ketok garang. Ketok napa? Paham nggih?
Nah, tadi ini umat Nabi udah nyemerah, Bang. Jadi ben gaul. Termasuk An-Nazir niku kelompok sing cara berpikir sektene ini kudu bersemir. Nazir baptisnya termasuk kan ngene apa? Lalu kalau dia anak lanang, rambut keluar tak keliru, toko keluar tak kok. Gus, mana kiai kok keliru ben? Wah, kepen. Orang tak pikir nak disemir abang malah saiki koyo aliran An-Nazir. Lah nek dikeliru ben kok. Nes pokoke kula niku dadi ulama terus untuk masalah niku longgar. Longgar, memang kayak dia anak wong ngamengi ukar-ukar anak sing gak. Anak kiai ora kalah wae anak pegawai negeri. Anak pegawai negeri gua numpak BMX uang jajan duwe. Misalnya anak kiai cilik dilatih sarungan mengi waktu. Wah, anak pegawai negeri karena bapaknya bergaji tetap waktu mak BMX rambutnya do kelingkiran gua. Untung pangeran mari anak kula gua nek tak kon ngono, kula ora masalah. Daripada dipaksa latihan nyai cek cilik umur mukalla. Di latihan sarungan, ketunan, boleh meler. Nah, malah jadi nyanyi wong. Ketunane sunat, sarungane meler itu ora. Lha boten iki tenan. Ndak boleh, Islam itu ndak boleh. Harus ketok gak. Ben ora disepelek. Ben ora ana ngomong kiai digang tahlilan seneng, ben tau mangan enak, kiai digang maratikan seneng, ben tau mangan kiai. Dia tidak ada pelecehan-pelecehan yang bernuansa menyudut. Dan itu strategi para nabi dulu, para sahabat. Nabi Ibrahim terkenal kelihatan kaya. Nabi Muhammad ngoten. Meskipun hidup pribadi beliau sangat sederhana. Mangan kurma loro ya cukup, telu ya cukup. Kalau kehidupan pribadi asupan yang masuk kita harus sederhana. Kalau piyambak secara pribadi harus sederhana. Tapi dalam teknik mercusuar yang berhubungan dengan orang lain harus yahdadul jahilu al-dunia aminat ta'afuf ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa napa ilham. Dan ini yang dilupakan para tokoh-tokoh sekarang. Yang suwan bupati potongane njuk sangu ngono sampai bergeneng power piye. Jadi apa nak imong karena suwan potongane njuk sangu kok penak imong kan piye. Mesti pikiran bupati ngomong asisten semua bangun pikiran ngono. Dadi nak kok gua gak potongane setengah demo mbek mutung mikir. Wah iki umat potongane kok udah mutung kok bahaya. Iki iso bergaya dan iso tawar menang. Paham ya? Teko kesaket terus mualah kabeh kan terus pikiran bupati sangoni bar. Lunda, ini psikologi. Coba kalau sampean datang sama-sama, itu makili aparat negara, kita makili ulama. Besok kok gagah. Dan kamu tidak terbersit sedikit pun akan minta uang, juga butuh uang. Misalnya bicarakan prostitusi atau proyek apa kan kelihatan banding. Tapi nak tekan wis melas kan enggak tak sangoni ra. Napa? Sampeyan tak ceritani, tapi ora usah tiru. Kiai Bisri Mustafa, Abai Mbah Khalil Bisri, Abai Gus Mus. Saya itu kenal baik sama Gus Mus. Dia kenal namanya Pode Tonggo, itu kan di keluarga standar. Kiai Bisri Mustafa itu dulu MPR. Dia mewakili kelompok kiai, kelompok pejabat zaman dhisik ora didikan londo. Mulyane ra karuan. Mandor tebu mawon nak liwat iku pasukane do mlaku-mlayu. Dene numpak sepeda wong liya mlaku. Saking mulia. Ya aparat negara kan saking niku ki distri niku apa jadi lho. Saking kepengen nyanyi ini niku nak pambinan, nak jajan di nggono santri. Di tangane kan. Dadi nggono tangane ning jelas mboten purun. Sing itu juga enak. Itu kalau di depan pejabat gue nunjukno, nak sing di asisten ora pejabat kok. Ya iya ora. Dari malah jadi niru. Maksudnya kalau lah termasuk ulama yang tidak niru, kan? Tapi ada ilmu nih, kalau ada ilmu nih, Pak. Lu kalau kangen-kangen lu, tenang. Oh, kakak kula nanti jadi wakil bupati, pejabatnya mulia rakaruan, berundung ada orang sehingga orang tinggi. Tapi dia benar jadi kalau ngomong, aku wakil bupati lah jadi mulia aku, sehingga ada aku mau cerita, aku santri bukan pet yang gak ada apa. Kita harus menunjukkan bahwa status kita tidak kalah dengan mereka. Bukan sombong-sombongan untuk menjaga bahwa agama itu juga berkah bagi pemeluknya.
Bukan musibah, paham ya? Dan aku mau ngelerno wong lunak-luno wong ukur nanti kan dikira agama ini jadi masalah kan. Paham ya? Tapi kalau buat nyaran sama peneliti, buat di tengah-tengah mau maksudnya ini ilmu ya, jadi tidak ada kalau yang cara pribadi sederhana. Itu begitu. Sampai delok teng manakib. Ketika khalifah datang tuan Abdul Qadir, itu ora diperlu isih. Nanti lugu wa idza jalasa ala kursi napa alim, lugu ning kursi sing dhuwur. Ya pede kan, ya pejabatnya ning kita orang tamune. Sama tak ceritani, Imam Malik itu ulama paling angkuh. Imam Malik radhiyallahu anhu, gurune Imam Syafi'i. Niku seangkatan mbek Khalifah Harun ar-Rasyid, ya seangkatan mbek Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah Harun ar-Rasyid itu punya 2 anak sing kepengin kan ngaji teng Imam Malik. Karena dia seorang presiden, seorang raja, ngirim asisten. Jadi Imam Malik kon mulang muwatok ning istana, ben anakku ngaji. Jawab Imam Malik enak, al ilmu yu'tal ayati, ilmu ditekani ora kok. Pengen yo rene, aku pengen apa? Akhirnya Rono disewakno Harun ar-Rasyid. Niku Imam Malik tetep tunggu teng kursi dhuwur, mboten medhit. Ya biasa mawon. Malah bagian riwayat Imam Malik nak wudu niku senengane ngongkon anake sultan kon nggawa ketele kok. Jadi anake si Sultan Harun ar-Rasyid itu tukang nggawa ketele Imam. Cuma mau rai mbek tangan. Jadi hanya muka dengan sikile ora mentolo, sikile kadang buku disen kok ora mentolo kan. Iku wis disalahno Imam Harun ar-Rasyid rawuh nyalahno anak. Nak kowe wis dadi nglayani si wajahe mbek tangane, mbok nglayani pisan tak ngumbah siki. Jika kamu sudah mengkhidmati, membantu wajahnya dan tangannya, kenapa tidak sekalian kaki? Jika kehormatan Imam Malik itu kalah dengan kehormatan Harun ar-Rasyid yang saat itu presiden. Sampai dulu bupati mulia buka pintu lho ora tau. Nah kiai buka pintu dhewe karena mobilnya teror suwi apa. Perkawatane buka aneh-aneh wae. Lalu kalau cerita apa itu apa-apa, kenapa kiai apa pejabat? Bukaan mobil pejabat itu gampang, mereka anyar, gak error. Nah, misalnya mobil kiai dibuka saat ini suwi, mereka bisa error, bukaannya angel gak? Ini ku cerita kisahnya. Padahal Imam Malik kalau sowan ke Harun ar-Rasyid atas nama hukum negara, ini dia lugu ning iso. Harun ar-Rasyid lugu teng dhuwur. Nak manggil ya Amirul Mukminin. Misalnya urusan administrasi negara itu Imam Malik yang sowan. Karena beliau posisinya rakyat. Tapi sekali Harun ar-Rasyid yang sowan, ini posisinya tilmid, seorang murid. Beliau seorang mursyid, maka dia di atas. Itu ulama dulu sudah proporsional gitu. Jadi kalau Harun ar-Rasyid yang sowan, Imam Malik di atas. Kalau Imam Malik yang sowan, Harun ar-Rasyid yang di atas. Soalnya itu buat kiai ibu bupati kalah tenan. Nah, kalau nak gila. Ya artinya gitu sejajar mah, gitu biasa. Artinya nak kalau melihat aku biasa, aku melihat ini biasa. Udah biasanya kan adil satu-satu. Dan aku melihat aku tenanan, ya mungkin apa? Harus dilatih. Sekarang itu salah kaprah semua. Begitu juga Imam Syafi'i. Terus ulama-ulama setelahnya begitu terus. Sampai periode saat ini bukan karu-karu. Orang dengan pejabat itu takutnya bukan main. Karena itu tadi, cara berpikir pejabat itu segala-galanya. Wah, orang pejabat kayak soal yang nulung orang larat ke ono. Pejabat sekali nulung sampai miliar. Sampai miliar itu paling berapa bulan sekali. Sementara orang-orang miskin yang tadi, sing so nulung tangga-tangga ini menjadi energi sosial yang on time, yang setiap. Kenapa ini tidak kita beri apresiasi, tidak kita hormati, paham ya? Mana barang sini itu kudu hormat, sampai fungsi-fungsi wong miskin. Mana nabi ngelomong miskin tidak ngamen. Allahumma ahyini miskinan wa abidni miskinan wa surni fi zumratil. Itu internal. Perilaku Nabi secara internal. Tapi secara eksternal menghadapi musuh Nabi kita gagal. Paham? Nabi kita apa? Gagal. Itu yang disebut baturbanan wa asbahu furman. Terus diabadikan lewat syariat. Nak tawak kudu ar-romal. Romal itu melayu ngecek. Nak sa'i kudu lari-lari kecil. Itu sejarah ben para sahabat gak dianggap kelapa.
Ini penting kula aturaken, mergo salah kata. Malah kadang ngetok nang alpacan suwe, sing ketok jihute. Juga dipamer lewat pagi suwe. Lah juga misalnya kita tidak 100.000 kok gak wong kabeh padha ketok jihute. Karena ketok ra butuh pamer gak modal, itu kan pamer gak modal. Artinya untuk kelihatan zuhud kan bisa diwujudkan kamu punya uang, kamu kasihkan semua ya kita zuhud. Nganggo klambi tua ya kita. Tapi bagi orang miskin kan seneng pamer zuhud sing liwat sedekah bermanfaat. Nggih boten. Paham ya? Mulane ciri utama agama adalah dimulai dengan surat Baqarah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Piye wae ciri utama agama itu melakukan infak, bukan tontonan. Nanti mau kita ketua agama kami juga dan kita juga itu tontonan. Ciri utama agama itu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mau bersedekah. Ini penting kalau aturakan karena konsep-konsep jihad yang kayak perang ekstrim itu sebetulnya dulu kondisinya Mekah Madinah kayak tadi yang saya terangkan. Tidak ada keamanan yang dijamin negara, tidak ada keamanan yang dijamin PBB atau apa saja. Mereka harus menjaga dirinya masing. Dan itu termasuk strateginya harus kelihatan gagah. Kelihatan apa? Gagah. Mohon keluar terusakan itu. Laqad taghawul fitnata min qablu wa qallabu lakal umur hatta ja'al haqqu wa dhahara amruhu wa hum karihun. Laqad taghawul yaktine padha golek-golek sapa munafik laka maring sira al fitnata ing fitnah min qablu saking sedurunge iki. Orang munafik selalu cari-cari masalah. Awalama ing kawitane perkara qadim ta teko sira Muhammad al-Madinah ta ing Madinah. Wakol lagu lan molak-malik sapa munafik laka maring sira al-umura ing pira-pira perkara. Maknane ada tegese bolak-balikna sapa munafik al-fikra ing pemikiran, sikai dika ing dalam mereka daya sira. Wa iqtalidini kalan batalno agama sira. Ngene ku, orang munafik melatih nggih. Wong munafik melatih wong Madinah supaya berpikir nak Muhammad itu pendatang, mereka penduduk asli, supaya mereka tidak menerima Muhammad sing statusnya mau pendatang. Mosok pendatang kok mimpin penduduk asli. Sehingga sentimen-sentimen kederaan bangkit. Akhirnya mereka menganggap Nabi itu problem. Itu yang disebut yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijanna la'adu minhal adal. Hatta jahat hingga terkawal hak kebenaran ayin nasru teksib pertolongan. Wa zahara lan dadi agung azza tegese agung apa amru ya apa agamane Allah diru tegese agamane Allah. Wa hum da munafiqu karihuna iku gedhe kabeh. Lagu maring iki lahas. Fatakhulu mongko manding sapa munafik di dalam hak zaliran ing dalam zaliri mergo kalah. Wa min lan wis tengah saking kaum munafik manute wong yaqulu kang ucap sapa man idzalli wala taftin. Idzal. Mbok ngekei den sira Muhammad li maring ingsun fitakhulufi ing dalam ora perang. Wala taktin nilan ojo mitnah sira Muhammad ni ingsun. Bahwa teman man sing minal munafikin niku Al-Jad bin Qais. Qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam halaka fi jiladi Bani Asfar. Halaka ana ta iku duwe sira fi jiladi Bani Asfar ing dalem merangi utawa merjuangi utawa merangi Bani Asfar. Faqala mau pengucap sapa Jad bin Qais ini sak temne ingsun muhrimun wong sing kesemsem. Binisa klan pira-pira wong wadon. Wa ahsalan kuatir sapa ingsun in ra'aitu lamun ningali ingsun nisa Bani Asfar. Ing wadon-wadone Bani Asfar. Allah asbira ing yen ora sabar sapa ingsun anduna sangi nisa Bani Asfar. Fa aftatina mongko dadi kefitnah sapa ingsun. Qala dawuh sapa wa ta'ala ala fil fitnati sakotu. Ala ini ngofil fitnati ing dalam fitnah sakotu padha gugur sapa munafikun. Bitakhallu fi iklan ngari wa quri'at sakotu. Wa inna jahannam lan ta'ala neraka jahannam lamu khitatan liktine ngliputi bil kafirin lan pira-pira wong kafir. Lama hisora ana nggon mire kumujud lagu kedue kafirin an hasanging jannah. Niki kula terangno iki masalah napa wong wedok niki masalah perempuan. Ini penting iki masalah hukum iki. Kula niku seneng nggih kados Pak Quraisy Shihab niki kula crita sing arek iki. Pak Quraisy Shihab itu seorang profesor, seorang dokter. Beliau ahli tafsir. Beliau itu doktoral apa? Tafsir. Sama sering lihat di TV namanya sinten Pak Quraisy.
Itu kalau senang, karena beliau termasuk ulama yang mau berdiskusi dengan perempuan. Jadi banyak majelis taklim perempuan yang beliau berdiskusi secara muadah berhadap. Begitu juga guru saya, Kiai Memun juga mau. Banyak kiai alim yang mau. Masalah perempuan itu memang masalah kayak buah di Malakam. Jad bin Qawais itu seorang munafik, tapi pinter. Dikon merangi Bani Asfar. Kondo dan Nabi. Gamane Bani Asfar cara saiki ke India ngono. Akeh penari perut, akeh wong ayu. Jadi cara santri, kowe gelem perang India wae, boten do perang. Wah, kegodhong nggih. Ora do perang lha napa? Ya padha cara kangkang tak kon dakwah. Kowe gelem dakwahi PKK atau ibu-ibu. Mboten do dakwah wis nafsu dan sebagainya. Memang masalah perempuan itu masalah timalakan. Saat kelompok-kelompok perempuan ini kemudian karena kiai-kiai tidak mau, karena takut fitnah, takut maksiat. Toh perempuan punya watak dasar zina, seneng masak, ya seneng kumpulan. Saat para kiai tidak mau dakwah ke mereka toh tetap butuh pendali. Dan tidak pengajian malah gawe kumpulan penari salsa. Kumpulan napa jenenge senam aerobik. Ini masalah. Niki rumono nggih sing wong sing terlalu ketat-ketit. Kula setuju nek perempuan mari fitnah setuju. Tapi masalahnya saat orang kiai tidak mau turun tangan, itu nanti dikuasai orang lain dan orang lain ini bisa saja lebih buruk. Ala bil fitnati napa? Perempuan sudah sunnatullah, perempuan mesti macam. Ya mesti senang berkelompok. Warisan, PKK, kok senang berkelompok. Saat semua kiai tidak mau karena takut fitnah, toh mereka tetap undang yang lain. Dan itu bisa tarian aerobik, bisa tarian salsa. Orang tiga sholat, tapi malah apa yang terkenal saat ini, yang malah ngilangi penyakit itu. Yoga. Meskipun saat kita sebagai kiai sering dakwah ninggalin kelompok perempuan, ya rawan selingkuh dan banyak kita menusuk. Paling enggak misalnya orang anti zina, reso turu tetap mungkin. Mergo ning omah elek, ning kene wis ayu ramah, pas pengajian mesti ramah. Ning omah banding piring lho. Tapi ini memang simalakan. Kalau bolak-balik ngaji matur, kena apa wali songo dhisik gelem ngrabi putri Cempo, bahkan gelem ngrabi wong desa-desa sing fasik. Mergo wong wedok ku paling susah. Tadi sama tak bedai, ana wong wedok tanggam katokan cekak ayu. Kiai margi ra pantes. Wong kiai kok sering jagoan wong katokan cekak. Ketika engko dirabi wong fasik, iku anake yo fasik. Mergo wong wedok ku ana sing lanang. Lah saiki nak dirabi santri sing pertama ra pantes. Iku nak pancen kasil dirabi, iku berdirabi iso jilbatan. Artinya betapa ini aset negara juga aset agama. Meleset ning kiai anak itu celuk ning yo terus jilbatan, meleset ning wong fasik generasi fasik berlanjut. Mulane peken tuh bingung no, sing darani wong ora oleh rabi kok wedok nakal. Mergo kuwatir kacang anut lanjaran. Tapi fakta juga ngekek alternatif masalah dakwah. Ini memang masalah sulit. Kanjeng Nabi zaman Sugeng itu masalah perempuan tidak pernah selesai sampai akhir hayatnya saja masih ngendikan an-nisa. Umum paling pelik. Kula niku pernah latihan nyai niku didhawuhi ibu, hak paling angel mimpin cawe itu. Umum paling angel. Karena itu tadi. Wong wedok sing kelompok orang-orang sing mari fitnah, latah ini. Juga energi sosial itu tadi. Kalau wong wedok misalnya masjid taklim, fatayat muslimat Aisyah, masih majlis taklim sing pamer gelang, pamer kalung, pamer pakaian sing diundang tetep Pak Ustaz. Engko ya latihan dalil Quran, go latihan wiridan. Lah niku ada semua ustaz gak mau karena takut fitnah misalnya. Tetep gawe kumpulan mau arisan kok. Mau engke-engkean. Kulo boten terus menyarankan orang gak Mustafa kumpul malah sikok kabeh. Karena kalau naik jenis kiai putu malah meruntuh. Jadi gak jelas dakwah tapi nopo? Meruntuh. Jadi gak jelas dakwah malah nopo? Lha kula kiai terkenal sing ketua MUI, ketua NU, ketua Surya. Ora pernah bab kula balik-balik.
Niku wonten keluarganya PDI di Jakarta, baru di Jakarta, ada keluarga begitu. Yang bareng pamit walhasil. Walhasil ini cerita pamit nyai di Jakarta. Takut aneh kita mau cerita. Gak apa gue siap salaman dua wedok. Oh, repot. Orang kiai top terkenal salaman dua wedok itu jatuh. Geletak. Belum salaman wong. Umpama salaman dong itu maksiat itu perlu jujur maksiat. Tapi mulang yo taat ketika itu udah nak taat kok kayak mulange majelis taklim kok kayak skor taat 10, salah ngomong itu kok kayak maksiat loro yo loro to jek 8 yo. Dadi yang ngitung yo adil. Kok mbok hitung salamane tok. Kalau memberi skor yang adil, kula lah setuju misalnya salaman itu hukum maksiat, oke, setuju. Tapi skornya berapa? Sing jelas Allah duwe tradisi nak elek ditulis sitok. Ku hadise sahih. Nah, apa ditulis sepuh? Jadi hadis kan, berarti pakai salaman skor sitok, maksiat apa? Pas pengajian skor 10, berarti berarti pinten? Oh. Lah cuma berarti songo rawan musnah mergo mulai reso turu. Terus SMS itu perkarane. Perkarane berlanjut itu sing masalahnya kan tak alamat. Lha iku kan salam dhewe kan. Paham ya? Lho sing suwari perkara berlanjut iki. Apa meneh nek kok mamdi sial. Perkara bojone elek mau ayu. Terus wiridan sabar. Lha iku mari perkara bar ngajar mung sabar apa to, Pak? Mergo dene pengajian dihormati wong ayu-ayu, mulai ana bojo elek dhek banding pirek. Lho memang masalah perempuan itu misteri Tuhan, memang susah, diputuskan susah. Wong wedok sing pasek-pasek itu, sing misalnya blogger tangga-tanggamu, itu kan karek wong lanang. Nak santri wani ngerabi ya dadi jilbaban, nak dirabi wong nakal ya ngono terus. Paham ya? Mulane ning kudu lujen ono cerita, bener ora tapi ono cerita, ono kitabe. Ten lujen. Ono wali atau dijoblas, tapi wis warga iku ambek pangeran ditahan. Gusti, napa alasane jenengan kula ora tau maksiat? Mergo bojo sitok. Apa hubungannya? Ya, gara-gara bojo sitok kok nyoleh nang sitok. Cara kowe bojo papat kan nyoleh papat. Sampai jadi itu. Iya ada suami takut istri. Artinya karena dia istrinya satu, yang dia solehkan hanya satu toh. Yang 3 berarti tidak di. Nggak ada rutin kan walian, di bojo sitok di swarga. Apa kok di swarga? Bojo mbok terlantar kok. Untung ke Rabi Motito, tidak di swarga. Cara papat, mesin rokok. Kok sakit tuh sih? Antara orang situ itu tuh punya papat. Diwale, napa? Nelantar orang situ itu, tuh punya napa? Papat. Lu itu memang, lu Nabi itu sampai wafat itu masih muni analisa. Lu bapak kula itu paling sering ngendikan masalah perempuan. Guru kula Kiai Memun itu paling sering. Memang masalah misteri. Kok tak putri di pondokno, itu kan repot. Orang di pondokno yo nakal. Di pondokno sendiri itu tidak bisa dia mewarnai jihad sebagian wong wedok zina. Apa? Justru itu misteri Tuhan. Tapi yang jelas Allah mentakdir keturunan lewat perempuan itu masalah. Sekali cacing katokan cekak dirabi santri ini jadi kiai, anaknya diceluk gede. Tapi sekali dirabi wong nakal, anaknya jadi nah. Lah artinya nak kowe gak gelem rabi cai, iku memberi peluang saya iku dadi nakal meneh. Gelem rabi jatuh, santri kok seneng cah katokan gak ora repot. Mulane wali songo dhisik itu misteri. Wali songo itu mesti dibojo ana sing songo kelompok turunan, iku antara anake wali. Ya mesti ana sing wong biasa. Sing dhisik jare jeneng putri napa Sempo niku songo turunan Thailand. Niku tiang-tiang sing keten sembong lan. Memang masalah itu misteri itu. Delok garwane Nabi. Ana sing Maria iku amat. Termasuk sing diyakini Syekh Ibrahim sinten Syekh Marzuki, Ahmad Marzuki. Atau Ibrahim min Sariyah. Jadi Sayyid Ibrahim iku saka turunan amat.
saking amat bojone Nabi rata-rata kan keluarga kehormatan. Aisyah anake wong top Abu Bakar. Zainab anake Jabes tok. Sofiyah binti Huyai anake tok. Nabi ini duwe garwa jenenge Maria niku amat. Wis amat Mesir Afrika. Napa? Afrika saiki terbelah kang kemudian di. Jadi Nabi bergiliran dengan Maria itu dinyak di bojo-bojone. Nabi, kula mungkin dalu boten purun jenengan kumpul, jenengan berkumpul napa? Maria. Sing jarane napa? Sampai Nabi itu terteror di bojo-bojo sing dhuwur-dhuwur sing derajat. Sampai spontan muni ngono ora bisa napa. Lha iki sejarah sampean. Sampai akhirnya jadi asbab nuzule ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardhatan apa? Mas, kowe kok iso ngaramno barang halal, mok golek ridane bojo-bojomu yaiku Nabi janji ape ra ngumpuli Maria meneh. Mok kepengin muasno gengsine Aisyah, Sofiyah dan Zaid. Artinya nak wong soleh kaya Nabi karena bojone songo berarti nyolehno wong songo. Tapi nak kaya Ruhin bojo sitoke dadekno neraka, apa meneh bojo papat malah buyute neraka. Karena itu nyolehno wong sitoke ibadah apa meneh papat. Nerlantar wong sitoke maksiat apa meneh nerlantar wong. Ini masalah perempuan susah. Kulo nu nate diskusi kalian guru-guru kulo. Sing gelem pidato teng PKK tengene wanita-wanita karir. Itu memang si Malaka. Kowe roh wanita karir ra seneng ra iso. Wis menarik, diskusi prilakune yo menarik, simpatik, gak modali wong di PNS. Maksudnya kowe cara rabi wong luwak gak modali wong PNS begene. Sementara kowe ning omah di bojo gemprot, judet, kere, sempurna, napa? Eleke napa semu. Berhubung kowe kiai kan dia kepapa, kadang wong itu tertarik, pemen nak rondo napa terus. Dum sak gedene Agim mau wayah jatuh. Indonesia itu kan lucu, Agim jatuh karena poligami. Yang di MZ karena apa? Sepanjang sunnah begitu. Ya cara kula Agim poligami wajar, dia normal. Sama orang yang mantan model dia seneng. Dibujuk, apa artinya sugih kan terus gitu dia akan ngeluh. Dan itu memang masalah perempuan itu masalah tersulit. Ila yaumil qiyamah. Ila yaumil apa? Qiyamah. Karena memang dia kita garis antara potensi baik dan buruk itu sama. Persis sama, persis. Ini macam terwet. Ngadepi wong wedok pancen paling repot. Sing kaitannya dengan hitung-hitungan agama lho maksud saya gitu. Lah sebab iku Jad bin Qais di alasan. Kanjeng Nabi kula ora usah kendak wae wong wedok, mari kula kefitnah. Dari Quran malah ala fil fitnati sakotu nak ra ono sing dakwah malah jadi fitnah. Andai kan semua kiai tidak mau dakwah sama perempuan, materi yang masuk sama perempuan kan wartawan urusan zina kok. Misalnya ya PKK, Majelis Taklim, Aisyah, Muslimat, Fatayat. Kabeh kiai ngalim ra gelem pidato ning kono. Engko sing pidato malah kiai mubalek badul. Misalnya, utawa sing pidato ning kono wong sing ora Islam sak mestine. Utawa berhubung kiai-kiai ra gelem ra ono pengajian malah gawe kelompok senam, kelompok yoga. Malah jadi apa? Malah jadi apa? Karena mereka tetap bikin kelompok. Podo saat kowe di tangga pakaiane ketat ndak Islami. Kiyaine mau nakoki mergo fasik. Kok sing nakoki supir, wong nakal-nakal. Kok kiai gremeng, wong kok kancanan wong nakal. Lho disoleh ra gelem ngancani. Lho boten ter, ini hukum lho, kula takut. Engkau kan dikomentari, wong kok kancanan wong nakal. Misalnya juga kita kok pengen, sing soleh belum ngancani. Mangel. Mane dirnako istighfar kok aku. Mulan dadi kiai kadang istighfar, kula istighfari masalah istihad. Masa kalau istighfar perkara selingkuh ora pantes. Memang masalah istihad itu menyenangkan. Artinya kowe ngancani wong wedok sing katokan cekak pakaian ketat yo ora pantes tenan pancen kiai. Orang blas ketika dia dadi wong fasik yo salam kiai kok kecolongan wong iku kena wong pak. Ngancani ra kudu rapi, lho pikir apa kudu rapi, ora kudu rapi. Sama salah. Senengane kok terus dirapi pikirane. Ndak harus dirapi, tidak lah, itu kudu dirapi. Mun dirapi penjara.
Nek bojomu kowe rong poligami, bojomu wanine ra karuan, mergo rumang ora dicukupi. Kok saiki poligami malah buyute napa? Buyute wan. Mulane Nabi badhe wafat sampe ngendikan anlisa napa? Sekarang Indonesia itu ya puncak bingung. Sampai mensyaratkan legislasi itu harus 30% kuota perempuan. Karena yang memang bingung. Kalau perempuan tidak dikasih mainan yang positif, misalnya nyalek, iya tetap malah menarisan. Itu gunanya apa warisan? Dikai mainan calon, umpamanya pidato wanita orang ada resiko, wedok ngadepi apa? Kemudian bingung. Memang ngadepi perempuan itu bingung. Negara mana saja itu bingung. Malah Nabi nanti akhir hayat saja itu tidak bisa menyelesaikan masalah perempuan sampai wasiat istausu bin nisa inapa khair. Sebagai riwayat Nabi pas badhe kabudut dia sempat ngendikan ummati an-nisa an-nisa. Memang repot masalah an-nisa. Kok sekali bener barokahnya luar biasa karena punya rahim, perempuan punya apa? Rahim. Sekali bener selawat. Ya gampang tertentu. Wong wedok nakal utawa sing ora bener sing dirabi tokoh-tokoh besar itu dadi wong apik, anak turune langsung dadi orang. Coba orang timur, orang Irian Jaya, itu dulu orang-orang Kristen. Ketika dirabi mahasiswa Islam, ya wis anak turune dadi Islam. Ya, tapi pas pacaran dengan wong Kristen di keluarga kan masalah. Mana kiai kok pacar wong Kristen. Tapi kok ra dipacar dari lalu dakwah. Menyatani cara dirabi, anak turunnya jadi Islam kan? Itu memang masalah. Anak iya, rabi mahasiswi Kristen. Kok ada anaknya jadi Islam? Pas pacaran dan mau bapak. Mereka enggak untuk Kristen. Tapi nyata, ini mau untuk tenang, kok anaknya terus Islam. Jadi nak anaknya jadi Islam, kue kan termasuk dakwah kan Islam wong Kristen. Itu masalah itu aneh. Si Dina Umar aja bukan sakit, Ali dia bukan sakit. Tuku apa yang ditakoki gitu, kok mau kok corong sarang apa? Mungkin aneh. Karena misteri Tuhan, termasuk misteri Tuhan, Mas. Sampai Quran orang surat An-Nisa itu perkara orang surat Ar-Rijal. Paham nggih? Quran niku nganti orang surat apa? Bener ada surat Ar-Rijal. Memang misteri. Paham nggih iki kula aturaken. Lah termasuk teori wae. Nek ora ana sing dakwah, iki malah nakal kabeh. Kudu ana sing gelem. Meskipun sing gelem rawan fit. Nah, tapi nek ora gelem ala bil fitnah napa? Sah. Mulane sing ekstrem-ekstrem yang misalnya ana kiai salaman mbek wong itu terus sampean langsung gak hormat. Opo tau salaman mbek wong itu? Iku berlebihan. Nek sampean imane bener wajib pengajiane gak skor 10. Salam ya kan wong itu gak skor 3. Dadi jadi iso nomor. Tapi syaratnya ojo berkelan. Wa inna jahannam lan satun neraka jahannam lamu khitatun nyektine ngliputi utawa bahaya ngliputi bil kafirin. Lama kisah ora nanggon ngene kumujud baru mesti kafirin anha saking jahannam.